manhaj salaf bagi orang seperti ini adalah menjauhi syubhat sebisa-bisanya. Jangan mendengar syubhat sama sekali. Begitu dia dengar, dia jauh. Kalau dia tidak bisa dengar, maka jangan dengar. Kalau dia dengar, dia menjauhi. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau mendengar ayat-ayat Allah sedang diolok-olok di antaranya syubhat, ini kebatilan tapi dihiasi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'rid anhum, maka berpaling. Jangan coba-coba dengar. Berpalinglah dari mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan, kalau ternyata syaitan buat kau lupa, ternyata kau ikut dengar, begitu kau sadar ini syubhat, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka jangan duduk lagi ketika itu. Kalau kau ingat, maka pergilah menjauh dari majelis tersebut, menjauh dari syubhat yang dilontarkan tersebut. Ini metode diterapkan oleh para salaf. Saya akan bacakan beberapa athar tentang bagaimana sikap salaf menghadapi syubhat-syubhat yang ingin dilontarkan kepada mereka, ya. Di antaranya, ya, diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia, ya. Ketika ada seorang lelaki, atahu rajulun min ahlil kalam. Ada seorang lelaki min ahlil kalam. Ahlul kalam itu pelajar filsafat. Sekarang masih banyak ahlul kalam, bahkan bangga menjadi ahli filsafat, bangga. Saya ahlul kalam, saya ahli filsafat. Saya doktor filsafat. Kalau filsafatnya yang gena tentang masalah duniawi enggak ada masalah. Kalau filsafatnya tentang teologi kemudian terpengaruh, ya ini bahaya. Dan ini perlu pembahasan khusus, ya, tentang pengaruh filsafat terhadap akidah kaum muslimin. Tapi intinya datang seorang ahlul kalam kepada Ibnu Sirin karena bid'ah yang muncul di zaman salaf dahulu tidak terkait dengan bid'ah tauhid uluhiyah. Makanya Imam Syafi'i tidak pernah membahas tentang syubhat orang menyembah kubur. Imam Ahmad juga tidak pernah membahas karena di zaman itu syubhat yang tersebar adalah syubhatnya ahlul kalam tentang asma wa sifat. Belakangan baru kemudian muncul orang-orang yang meminta-minta ke kuburan, kemudian dan seperti itu, bergantung kepada penghuni kubur dan yang lainnya. Ini ahlul kalam ini datang kepada Muhammad bin Sirin, kemudian dia berkata, "Idzan li an uhadditsaka bi haditsin." Izinkanlah aku untuk menyampaikan kepada engkau suatu hadis atau suatu pembicaraan. Kata Ibnu Sirin, qala la af'al. Saya enggak mau. Qala fa'atlu alaika. Dia menyampaikan hadis, kata dia enggak, saya enggak mau. Saya mau menyampaikan kau satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Sirin, dia tahu ini kali ini ahlul bidah, dia enggak mau. Enggak. Taib, kalau kau enggak mau hadis, fa'atlu alaika ayatan min kitabillah. Bagaimana kalau saya bacakan satu ayat? Hadis enggak mau, ayat kalau gitu. Kata Ibnu Sirin, wala hadza. Ini juga saya enggak mau. Subhanallah. Akhirnya Ibnu Sirin ditegur sama temannya. Ya. Kenapa engkau menolak? Dia baca hadis enggak mau, baca ayat enggak mau. Yang baca bukan orang sembarang, yang baca ahlul apa? Ahlul bid'ah. Dia pasti milih hadis yang kemudian dia mau tafsirkan sendiri, dia milih ayat dia menafsirkan apa? Sendiri. Benar yang disampaikan hadis maupun ayat, tapi yang menyampaikan adalah ahlul bid'ah. Ahlul kalam yang pandai berbicara. Maka apa kata Ibnu Sirin ketika ditegur, kenapa Anda tidak mendengar? Kata beliau, lam aman an yadhkura li dzikran yaqdahu bihi qalbi. Aku tidak merasa aman kalau dia menyebutkan sesuatu yang akan merusak hatiku. Saya tidak merasa aman. Ya, ngapain saya capek-capek mau dengar sesuatu yang saya sudah berada di atas kebenaran, ngapain mau dengar celotehan dia? Saya tidak ingin spekulasi dengan iman saya, gampangnya demikian. Saya tidak ingin spekulasi dengan iman saya. Ini Ibnu Sirin, ya, ulama salaf yang belajar langsung dengan sahabat, bertemu dengan para sahabat, ya. Itu pun tidak merasa aman dengan syubhat yang dibawa oleh ahlul kalam. Dia tidak mau spekulasi, ini enggak mau. Kenapa? Karena para salaf dahulu menganggap akidah mereka itu perkara yang sangat mulia. Dia tidak mau ada keraguan muncul dalam akidah mereka. Ini para salaf dahulu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, anna rajulan dakhala alaihi fi baiti. Ada seorang bertamu ke rumahnya, ke rumah Ibnu Sirin. Fadzakara lahu syai'an minal qadar. Kemudian dia berbicara tentang takdir. Dia punya syubhat Mu'tazilah, Qadariyah. Kemudian dia datangkan, kemudian Muhammad bin Sirin, kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dia bacakan ayat.
Qala wa akhadha, atau Muhammad bin Sirin bantah dia dengan ayat, kemudian wa akhadha bi usbu'aihi. Jadi dikatakan faqala Muhammad, sepertinya Muhammad bin Sirin yang baca ayat untuk bantah dia. Kemudian wa akhadha bi usbu'aihi fi udhunaihi. Kemudian dia mengambil kedua jarinya dia masukkan ke telinganya. Dia berkata, la takhrujanna min indi aw la akhrujanna anka. Cuma dua pilihan. Kau keluar dari rumahku atau saya yang pergi. Enggak ada pilihan ketiga, enggak ada. Cuma dua pilihan. Kamu yang pergi atau saya yang pergi. Ya. Dia tidak bilang, "Mari kita diskusi." Enggak, dia enggak mau. Dia enggak mau, ya. Fa kharaja rajul, maka orang itu pun pergi, faqalu, kemudian mereka menegur Ibnu Sirin. Ya Abu Bakrin, lau sami'ta minar rajul. Bagaimana? Kenapa kau tidak dengar sebentar dari orang tersebut? Kata Ibnu Sirin, inna qalbi laisa biyadi. Perhatikan sini. Dia bilang, hatiku bukan di tanganku. Wa inni khiftu an yanfutha fi qalbi syai'an la astati' an ukhrijahu min qalbi. Saya khawatir dia menyiapkan sesuatu pada hatiku, kemudian aku tidak bisa mengeluarkan dari hatiku. Fakana ahabba ilayya an la asma' kalamahu. Saya lebih suka tidak mendengar perkataannya. Jadi, maksud saya, Ibnu Sirin paham bahwasanya dia tidak mau spekulasi dengan agamanya, dan hati bukan di tangan kita. Kita pinginnya, kita tahu hati kita nggak bisa atur. Betapa sering kita pingin khusyuk nggak khusyuk. Betapa sering kita pingin menghindar, tahu hati kita pingin kita ke situ. Kita nggak bisa kontrol hati kita. Ya. Hati ini sering berkhianat. Oleh karena dia mengatakan, inna qalbi laisa biyadi. Hatiku bukan di tanganku. Saya nggak mau dengar seperti itu. Tahu-tahu kemudian syubhat masuk dan saya tidak bisa keluarkan, repot. Makanya para salaf mengatakan al-qulubu dhaifah wasyubahat khattafah. Sungguhnya hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Syubhat menyambar-nyambar. Kalau ini Ibnu Sirin, bahkan sebagian salaf ketika ada ahlul bidah datang dia mengatakan saya akan bacakan ayat. Kata dia enggak. Satu kalimat enggak. Nisful kalimat, setengah perkataan enggak. Saya enggak mau dengar. Pergi, ya. Ini kenapa? Karena mereka menganggap agama mereka penting. Oleh karenanya, kawan, di antara akidah Ahlussunnah atau metode Ahlussunnah menghadapi syubhat adalah menjauh dari syubhat, dan ini wajib hukumnya. Fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Jadi salah bagi kita kemudian kita mendengar syubhat. Enggak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Betul, banyak orang datang ke Ustaz, ada yang bilang begini, siapa yang suruh kamu dengar? Iseng kamu enggak punya ilmu, bahasa Arab enggak bisa. Belum belajar sudah langsung masuk belajar apa? Syubhat. Ya sudah, hancur. Saya jelaskan, coba kalau kamu bisa paham. Kalau kamu enggak paham, saya belum tentu bisa menjelaskan. Kalaupun saya bisa menjelaskan, belum tentu kamu dapat hidayah. Rasulullah SAW sudah jelaskan seindah-indahnya pun orang tidak dapat hidayah. Sebagian orang tidak dapat hidayah. Oleh karenanya, metode yang benar kalau kita dalam kondisi bersih dari syubhat, maka hendaknya kita menjauh dari syubhat sebisa-bisanya. Hati-hati bagi kita yang memiliki medsos. Jangan dengan harus tahu ini enggak. Kalau ini enggak sesuai sunnah, enggak usah dengar. Alhamdulillah. Ustaz-ustaz yang di atas sunnah, di atas dalil, banyak. Itu belajar apa? Ada. Fikih ada, muamalah ada, akidah ada, akhlak ada. Ya. Belajar apa aja ada ya. Belajar poligami juga ada. Bercanda ya. Jadi mau saya, ibu marah di bawah nanti. Maksud saya semua sudah ada, alhamdulillah ya. Belajar sanad ada ya. Belajar qiraat juga ada. Terus apa? Banyak alhamdulillah. Ya. Banyak. Kalau tidak ada baru mungkin kita pikir belajar dari orang-orang yang mungkin masih terkena ilmu kalam, terkena filsafat, yaitu mungkin ada pembahasan seperti itu. Dan itu boleh-boleh saja. Tidak ada ustadz sunnah yang bisa mengajarkan, maka boleh mengambil dari selain ustadz-ustadz yang di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam belajar selama bisa waspada. Taib. Ini yang disampaikan oleh para ulama sampai Abu Kilabah berkata, la tujalisu ashabal ahwa. Jangan kalian duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama para pengikut hawa nafsu. Maksud beliau adalah ahlul bidah. Ya. Au qala ashabul khusumat. Jangan duduk sama orang suka debat melulu. Fa inni la aman ayaghmisukum fi dhalalatihim. Ya, aku tidak merasa aman nanti mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka ya.